Sobat Kamus Bola, kabar terbaru dari Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan media internasional, termasuk media Vietnam yang terus kepo soal perubahan besar-besaran di bawah kepemimpinan PSSI. Dari proses naturalisasi pemain hingga kehadiran pelatih-pelatih top Eropa, semua ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menjadi kekuatan besar sepak bola. Lalu bagaimana kiprah dua pemain muda berbakat dari Liga Inggris, Maitland Mansholt dan juga Hanson Seld, yang tengah dilobi untuk memperkuat skuad Garuda? Yuk kita bahas lebih dalam. Sebagai pecinta Timnas Indonesia, kami segenap kru Kamus Bola juga mengucapkan terima kasih kepada Coach Shin Tae-yong yang selama 5 tahun Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa di bawah kepelatihannya. Ya, air mata Shin Tae-yong pun tak terbendung. Dalam beberapa kesempatan, mata Shin Tae-yong tampak berkaca-kaca. Sebab begitu banyak supporter yang mengantar kepulangannya. Bahkan Shin juga sempat tersendat juga ketika sudah memasuki area dalam Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Shin Tae-yong yang berperan besar membawa timnas Indonesia dari level yang belum bisa dicapai sebelumnya. Namun, begitu kita harus segera move on. Ya, siapapun pelatih yang menangani tim nasional senior, kita harus hormati, respect, dan juga tetap dukung timnas Indonesia. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ya, kali ini nama yang tengah menjadi sorotan adalah Maitland Mansholt, penyerang yang bermain di Stoke City, dan juga Hanson Seld, bek tengah Sunderland. Kedua pemain yang berlaga di Liga Inggris tersebut digadang-gadang bakal menjadi tambahan amunisi penting bagi skuad Garuda untuk tampil lebih kompetitif. Maitland Mansholt mengatakan solusi untuk lini serang. Ya, Maitland Mansholt, penyerang berbakat asal Stoke City ini menjadi harapan besar untuk mengatasi masalah klasik lini serang timnas Indonesia. Timnas seringkali menghadapi tantangan dalam mencetak gol secara konsisten dan kehadiran Mansholt diprediksi bisa mengubah dinamika itu. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sementara ibunya berasal dari Suriname. Meski memiliki koneksi emosional yang kuat dengan Indonesia, kemampuannya di lapangan juga tidak bisa diabaikan. Pengalamannya bermain di Liga Inggris, salah satu liga terbaik di dunia, memberikan keunggulan dalam hal teknik, fisik, dan pemahaman taktik. Mansholt dikenal sebagai penyerang yang lincah, mampu mencetak gol di situasi sulit dan sangat piawai memanfaatkan peluang kecil di depan gawang lawan. Banyak yang percaya bahwa ia bisa menjadi puzzle yang selama ini kurang di lini serang timnas Indonesia. Sementara Hanson Seld perisai baru untuk lini pertahanan. Di sektor pertahanan, nama Hanson Seld turut menjadi perbincangan hangat. Bek tengah berusia 20 tahun saat ini membela Sunderland di Championship Divisi Kedua Liga Inggris. Meski sempat mengalami cedera panjang yang membuatnya absen hingga 280 hari, potensi besar Seld tetap menjadikannya kandidat yang sangat menjanjikan. Seld memiliki darah Maluku dari keluarganya yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa ia sangat diharapkan bergabung dengan skuad Garuda. Dengan postur tinggi dan keunggulan dalam duel udara, ia dinilai mampu menambah soliditas lini belakang Indonesia yang kerap menjadi titik lemah. Timnas Indonesia seringkali kesulitan menghadapi serangan langsung yang mengarah ke jantung pertahanan. Kehadiran Seld yang terbiasa dengan intensitas permainan di Eropa diharapkan mampu memberikan stabilitas dan kepemimpinan di lini belakang. Baik Maitland Mansholt maupun Hanson Seld dikabarkan tengah dalam tahap lebih intensif untuk segera menyelesaikan proses naturalisasi. Jika berhasil, mereka diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan kembali bergulir pada Maret mendatang. Naturalisasi kedua pemain ini juga sejalan dengan upaya PSSI untuk memperkuat skuad dengan pemain berdarah Indonesia yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top dunia. Kehadiran Maitland Mansholt dan Hanson Seld diharapkan dapat memberikan dampak yang besar bagi timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain berkelas internasional, Garuda bisa lebih kompetitif tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga panggung global. Keduanya diyakini mampu membawa keseimbangan di lini serang dan pertahanan yang selama ini menjadi perhatian utama dalam evaluasi performa timnas Indonesia. Kini, publik hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI mengenai proses naturalisasi mereka. Apakah Maitland Mansholt dan Hanson Seld akan menjadi kunci kebangkitan sepak bola Indonesia? Ya, kita tunggu saja. Dan beralih pada berita selanjutnya nih sobat. Proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali mencuri perhatian. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menunjuk asisten pelatih timnas Indonesia asal Belanda, Gerald van Burg, yang juga akan melatih skuad U23. Pelatih asal Belanda itu akan mendampingi Patrick Kluivert di timnas Indonesia sebagai asisten bersama Alex Pastoor dan Daniel Lanzat.
Media Vietnam Dektau247.vn kembali mengulas perubahan besar-besaran PSSI untuk Timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia tengah mengalami perubahan besar dalam hal staf kepelatihan dalam beberapa waktu terakhir. Setelah resmi menunjuk legenda Belanda pelatih kepala timnas, yaitu Patrick Kluivert, Federasi Sepak Bola Indonesia pun mengambil keputusan mengenai pelatih tim U23, tulis Dektau. Oleh karena itu, ahli strategi Belanda Gerald van Boek resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala U23 Indonesia. Makin ngeri-ngeri sedap, berkah tahun 2025 Timnas Indonesia kebanjiran pemain keturunan dan ini daftar yang masuk waiting list. PSSI bakal kebanjiran pemain naturalisasi di tahun 2025. Ini tentunya akan membuat Timnas Indonesia kian sangar dan kans untuk tampil di Piala Dunia terbuka lebar. Selain oleh Romeni serta Hairo Riedewald yang memang sudah lama masuk ke radar PSSI, setidaknya ada 6 pemain calon naturalisasi yang terang-terangan sudah memberikan kode kepada lembaga yang dipimpin Erick Thohir. Dari 6 nama, 4 diantaranya nama baru. Barang siapa saja mereka? Yuk kenalan dengan mereka. Yang pertama adalah Luca Efring. Masih berusia 23 tahun, Luca Efring saat ini bermain untuk klub Belanda Go Ahead Eagles. Posisinya adalah fullback kanan. Dengan tinggi 179 cm tak diragukan lagi, Luca Efring sosok pemain bertahan yang sangat diperlukan oleh Timnas Indonesia. Kabarnya tukang jagal berwajah dingin ini memiliki darah Indonesia dari pihak ayah. Ia juga kepincut ingin masuk Timnas Indonesia karena faktor nama beken Patrick Kluivert. Lewat bio Instagramnya ia menyematkan why not dengan sematan inisial Indonesia. Yang kedua adalah Tommy Santiago. Ia juga bergabung. Maka Timnas Indonesia punya stok mumpuni di bek tengah. Dalam beberapa laga terakhir, posisi bek tengah identik dengan Jay Ilses. Minimnya stok di posisi ini membuat PSSI kudu gerak cepat menaturalisasi Tommy Santiago. Tukang tebas berusia 25 tahun bermain di kasta tertinggi Belanda, Eredivisie bareng Willem II, ia sudah hadir dalam 19 laga musim ini. Keinginannya untuk bergabung bisa dilihat dari Instagramnya yang menyematkan bendera Belanda, Suriname maupun Indonesia. Yang ketiga adalah Milan Manhoef. Serupa dengan Tommy Santiago, Milan Manhoef juga keturunan Suriname yang mewarisi darah Indonesia Belanda yang saat ini berkostum Stoke City, Inggris. Ia kelahiran 3 Januari 2002, sosok penyerang sayap kaya pengalaman. Sebelum ke Inggris, ia bermain untuk Vitesse Belanda dan mengemaskan 15 gol dalam 77 laga dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Adalah penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih yang membuat sang winger kepincut supaya secepatnya mengantongi KTP Indonesia. Tim scouting diaspora dilaporkan sudah melakukan pendekatan termasuk menyaksikan Milan Manhoef beraksi di Stadium of Light. Berikutnya adalah Ilyas Alhaaf, serba bisa dan juga serba memakna. Ilyas Alhaaf dapat difungsikan sekaligus dalam satu pertandingan yakni penyerang sayap maupun second striker. Kendati bermain di Liga 2 Belanda bersama LC Cambuur, Ilyas Alhaaf punya potensi yang setiap waktu bisa meledak bersama Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu ia memberikan sinyal lewat kibaran bendera merah putih tatkala mantan klubnya Sparta Rotterdam merayakan gelar juaranya di ajang Liga 2 Belanda. Nama Ilyas Alhaaf sempat diusulkan kepada Shin Tae-yong, tetapi juru taktik asal Korea Selatan itu kabarnya kurang berminat. Nah, kini di bawah kendali Patrick Kluivert, keinginan Ilyas Alhaaf untuk memperkuat Timnas Indonesia kembali bersemi. Selain itu, ada pula Emil Audero, bukan nama baru, kiper kepunyaan Como 1907 kelahiran Mataram, NTB, sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan Timnas Indonesia, namun saat itu ia lebih memilih kewarganegaraan Italia. Melihat performa skuad Garuda yang terus meroket dan kini ditukangi mantan mesin gol Timnas Belanda dan Barcelona, Emil Audero berharap bisa kembali mendapati empati PSSI. Keinginan dari Emil Audero bisa dibuktikan lewat akun seputar sepak bola Indonesia @nusantara.bowlers. Emil Audero Mulyadi ingin gabung Timnas Indonesia, menunggu kabar terbaru dari Pak Erik, tulis Nusantara Bowlers. Selain dari Emil Audero ada pula Daniel Klein. Tak kalah menarik, Daniel Klein, penjaga gawang tim asal Jerman FC Augsburg, juga sudah tak sabar ingin beraksi di bawah panji-panji kebesaran merah putih. Spiderman 23 tahun ini bahkan belak-belakan menyatakan ketertarikannya guna merapat ke kandang skuad Garuda besutan Patrick Kluivert. Kode keras ihwal hasrat terpendam Daniel Klein sejatinya sudah pernah disingkap akun seputar Timnas Indonesia yakni @football radio Indonesia.
pada Jumat, di mana kiper keturunan Indonesia Jerman Daniel Klein menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Indonesia saat ini berada di jalur positif dalam membangun tim nasional yang kompetitif di tingkat internasional. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru juga memberikan angin segar, termasuk dalam memanfaatkan potensi pemain diaspora. 6 nama baru seperti Luka Evering, Tommy Sonhargo hingga Emil Audero adalah cerminan dari ambisi besar Indonesia untuk mengukir sejarah di dunia sepak bola. Namun, tetap penting bagi PSSI untuk menyeimbangkan strategi naturalisasi ini dengan mengembangkan talenta lokal demi regenerasi yang berkesinambungan. Ya sobat, itulah gambaran masa depan cerah timnas Indonesia yang semakin kuat dengan gelombang pemain keturunan di tahun 2025. Tantangan besar menanti, tetapi dengan visi dan kerja keras, Garuda bisa terbang lebih tinggi. Jangan lewatkan kabar terkini seputar timnas Indonesia hanya di Kamus Bola, tempatnya info sepak bola Indonesia dan dunia. Sampai jumpa.